remaining 15 minutes. Bagi Anda yang sudah menonton, mungkin sekilas terhibur dengan aksi laga, humor segar dan tema keluarga di film ini. Setelah film selesai, barulah muncul pertanyaan dalam kepala soal sisi ilmiah dalam Ant-Man and the Wasp. Memang tak semua orang penasaran dengan apa itu quantum realm yang terus disebut di sepanjang film. Tapi bagi Anda yang punya ketertarikan tinggi pada fiksi ilmiah, mari simak beberapa fakta tentang quantum realm ini. Kuantum adalah satuan unit energi terkecil. Teori kuantum dipelajari sebagai cabang ilmu fisika yang juga sedikit dibahas di ilmu kimia untuk bagian mekanika kuantum. Kuantum diambil dari kata kuanta yang berarti jumlah, sedangkan dalam ranah fisika kuantum memiliki arti unit energi terkecil yang gak bisa dibagi lagi menjadi bentuk lebih sederhana. Inti bahasan dari kuantum adalah energi tapi dalam dunia mikroskopis yang tak kasat mata. Inilah yang ditampilkan di kedua film Ant-Man, di mana makhluk hidup dan beberapa benda mati bisa menyusut hingga ukuran subatomik. Mempelajari teori kuantum sama dengan mengenali diri kita sendiri. Semua yang ada di alam semesta bisa dipelajari lewat teori kuantum. Cabang ilmu ini mulai banyak dibahas pada awal 1900-an. Hingga yang termutakhir adalah gagasan-gagasan hebat Stephen Hawking. Simpelnya semua hal tercipta dari bagian-bagian kecil yang berinteraksi lalu bergabung membentuk sesuatu lebih besar. Sains klasik mengatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari sesuatu. Namun ternyata teori kuantum membuktikan bahwa atom masih bisa diurai menjadi subatomik. Seperti diri kita ini awalnya adalah sel telur yang dibuahi sperma, lalu menjadi janin di perut ibu hingga lahir, kemudian ukuran tubuh bertambah besar dan akal kita terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sebagai sebuah kumpulan subatomik, setiap benda punya kemungkinan menyusut ke ukuran yang lebih kecil. Memahami cara kerja PIM partikel. Di film Ant-Man pertama Hank Pym menciptakan serum yang bisa mengubah ukuran makhluk hidup. Bahkan serum ini juga bisa meniadakan dan mengirim targetnya ke ruang hampa. Ambil contoh tubuh manusia yang dari luar nampak sebagai sebuah wujud utuh, tapi sebenarnya tersusun dari banyak sekali atom-atom yang berdiri sendiri. Ketika kita tumbuh dan berkembang, atom-atom ini tak pernah ikut mengembang, mereka tetap dalam ukuran aslinya. Jarak antar atom bertambah panjang sehingga tubuh kita memuai jadi lebih besar. PIM partikel adalah serum yang berfungsi memangkas jarak antar atom atau bahkan meniadakan jaraknya sama sekali. Ketika manusia dipadatkan ke ukuran yang amat kecil, segala hukum alam di dunia tak akan berlaku lagi. Seperti yang dibilang Hank Pym dan Janet, teori ruang dan waktu di alam kuantum bisa membuat tersesat. Apakah quantum realm adalah sebuah dunia lain? Quantum realm atau alam kuantum bisa digambarkan sebagai dunianya hal-hal subatomik. Siapkan imajinasimu dan kita akan membahas sesuatu yang paradoks. Kedengarannya memang tak mungkin, tapi masuk akal juga setelah dipikir-pikir. Pertama, pernahkah kamu mendengar soal multiverse? Beberapa ilmuwan dan pemikir beranggapan bahwa alam semesta kita punya beberapa kembaran yang beraktivitas secara paralel. Jadi bumi bisa saja ada banyak dan kita ini hanya salah satu contohnya. Setiap alam semesta ini punya realitas yang berbeda. Jika di dunia manusia realitasnya berbentuk 3 dimensi, semesta lain bisa punya aturan berbeda. Mungkin ada yang berbentuk hologram, bayangan, atau tak berwujud seperti yang ditakutkan AlphaGos. AlphaGos adalah simulasi penjelasan teori kuantum. Jika diperhatikan karakter villain di Ant-Man and the Wasp terasa kurang jahat. Ia hanya ingin menyembuhkan dirinya sendiri dengan masuk ke terowongan kuantum yang Hank Pym ciptakan.
Saat Ava kecil sebagian dari dirinya sempat tersedot ke dalam kuantum tunnel, alat itu kemudian hancur sebelum Ava terbawa sepenuhnya ke alam kuantum dan jadilah tubuhnya seperti antara ada dan tiada. Berlaku dua realitas dalam dirinya, yaitu hukum di dunia manusia dan aturan di alam kuantum. Hal ini tentu sangat menyiksa Ava karena jarak antar atom dalam tubuhnya sudah memendek tapi masih berada di realitas 3 dimensi. Ava harus sering-sering masuk ke ruangan khusus untuk mendapatkan energi dari panas dan cahaya. Jika Ava tak berhasil masuk ke kuantum tunnel, ia bisa kehilangan wujud selamanya. Ia perlu masuk ke alam kuantum untuk menjemput bagian dari dirinya yang sudah terjebak di sana. Penjelasan cara kerja kuantum tunnel, yang dipakai Hank Pym menjemput Janet Van Dyne. Hank Pym berada dalam wujud manusia normal sebelum berangkat ke alam kuantum menjemput Janet. Ia berbekal sinyal yang dikirim Janet dengan merasuki tubuh Scott. Sinyal ini berupa frekuensi dan panjang gelombang. Atom-atom dalam tubuh manusia berinteraksi lewat getaran. Getaran ini merambat dari satu titik atom ke titik lain lalu disebut sebagai gelombang. Banyaknya gelombang yang terjadi per 1 detik bisa dihitung, dan namanya adalah frekuensi. Pym perlu menemukan frekuensi atom-atom Janet. Angka-angka di kuantum tunnel bisa diatur untuk membawa Pym ke titik yang dituju. Jadi simpelnya kuantum tunnel yaitu seperti jalur transportasi yang sudah dipasangi GPS. Komponen khusus yang diperebutkan Hope dan Ava berfungsi sebagai stabilizer, agar beban kerja kuantum tunnel gak terlalu besar. Perubahan energi dari dunia 3 dimensi ke alam kuantum melibatkan energi besar. Jika tidak dipasangi stabilizer ini, kuantum tunnel bisa mati sewaktu-waktu karena kelebihan daya. Time vortex dan ruang hampa di alam kuantum. Scott berangkat ke alam kuantum untuk menyimpan energi dalam sebuah tabung. Janet memperingatkan Scott agar jangan sampai terjebak di time vortex. Kalau kamu pernah menonton film Interstellar besutan Christopher Nolan, pasti ingat adegan di mana Cooper menghubungi anaknya dari masa depan. Ia terjebak dalam tempat antah berantah, di mana ruang dan waktu seperti tak berlaku. Ia bahkan bisa melihat dirinya sendiri di semesta yang lain. Seperti inilah kerja time vortex atau pusaran waktu. Jika Scott terjebak di sana, ia tak bisa lagi membedakan mana masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan semuanya seperti terjadi bersamaan. Hal ini tentu membuat akal sehat tak berfungsi, karena pikiran dan perasaan manusia muncul dari interaksi atomik. Ketika jarak antar atom jadi amat pendek, bahkan nyaris tak ada, manusia akan kehilangan logika dan memorinya. Ia seperti berada di ruang hampa. Apakah semua teknologi di Ant-Man and the Wasp bisa diaplikasikan di dunia nyata? Pertanyaan yang kemudian muncul setelah menonton film fiksi ilmiah adalah, bisa atau tidak alat-alat ini dipakai di dunia nyata? Tentu jawabannya bisa, tapi bukan saat ini dan perlu riset yang luar biasa dalam waktu lama. Semua film fiksi ilmiah pasti berangkat dari teori sains yang sudah ada. Tak heran kalau teknologi yang ditampilkan sepanjang film terasa cukup logis. Sejauh ini teori dan mekanika kuantum sudah banyak diaplikasikan, salah satunya untuk mengidentifikasi kandungan kimiawi dalam suatu campuran, bahkan bisa juga digunakan untuk merancang senyawa baru. Dan itu beberapa fakta ilmiah sederhana tentang quantum realm di Ant-Man and the Wasp. Tak menutup kemungkinan hal ini akan muncul di film Marvel lainnya karena fenomena kuantum memang begitu epik dan menarik untuk dieksplor. Dan itulah beberapa fakta-fakta tentang quantum realm.